Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwati fillah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin. Selesai Ahkamul Janaiz, sekarang masuk Kitabuz Zakati. Halaman 29. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa hiya wajibatun ala kulli muslimin hurrin malaka nisaban dan dia siapa ini? Zakat adalah wajib, hukumnya wajib. Bahkan termasuk apa? Rukun Islam. Termasuk rukun Islam. Wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Ya, muslim dan muslimah sama ya, tapi karena biasanya urufnya yang punya harta itu kan laki-laki. Tapi perempuan kalau punya harta juga masuk di dalamnya. Jadi wajib bagi setiap muslim. Artinya apa? Orang non-muslim tidak boleh dipungut zakat. Ya, tidak boleh dipungut zakat meskipun kaya. Terus bagaimana? Yang bayarnya jizyah, pajak gitu ya. Bayarnya pajak kepada pemerintah kaum muslimin. Sehingga bayarnya satu tok pajak. Sehingga kalau sudah bayar pajak enggak boleh dipungut zakatnya. Kemudian hurrin, merdeka. Artinya apa? Budak tidak kena kewajiban zakat. Kenapa? Hartanya budak milik tuannya. Jangankan harta, jiwanya aja, badannya itu milik tuannya. Sehingga budak tidak kena kewajiban zakat. Yang ketiga, malaka nisoban, ini syarat ketiga. Memiliki harta yang sampai nisob. Nisob itu batas minimal zakat, apa itu harta terkena kewajiban zakat. Nanti akan kita pelajari nisob masing-masing harta yang wajib dizakati. Jadi memiliki harta yang sampai nisob. Ya, mencapai batas tertentu terkena kewajiban zakat. Ini syarat ya. Syarat pokoknya apa? 1, muslim. 2, merdeka. 3, harta sudah mencapai nisob. Ini syarat pokoknya. 3 itu. Ya. Terus wala zakata fi malin hatta yahula alaihil haulu. Hatta yahula alaihil haulu. Wala zakata, dan tidak wajib zakat pada harta apapun hatta, hingga yahulu alaihi, mencapai al-haul, 1 tahun. Jadi harta itu walaupun banyaknya seberapa, kalau belum mencapai 1 tahun, mereka tidak wajib zakat. Jadi wajib dizakati itu kalau sudah mengendap selama 1 tahun. Jelas? Ya. Harus mengendap selama 1 tahun. Jika kalau harta itu belum mengendap selama 1 tahun, ya tidak boleh diambil zakat. Misalnya apa? Gaji misalnya ya. Dizakati, menzakati gaji. Ya kan? Gajinya dia potong 2,5% untuk zakat. Maka ini tidak boleh seperti itu. Karena kan belum mengendap selama 1 tahun. Jelas?
Itu yang pertama. Yang kedua, jelas belum sampai nisab. Ya jangan ngitungnya jangan gini. Oh gajinya sebulan itu 10 juta. Berarti naik kali 12, 120 juta. Sudah masuk nisab berarti diambil 2,5%. Ya nggak bisa seperti itu. Lah masuk era mangan. Dari 10 juta itu kan coba naik ngangsur rumah 2 juta. Ngangsur mobil 2 juta. Biaya sekolah anak ya toh, pulsa, listrik. Kadang-kadang malah masih nombok, harus cari serabutan. Ya toh? Coba istrinya 2 atau 3, 10 juta itu angka yang kecil Mas Irfan ya. Kecil ya. Agak kecil itu. Nah, itu masih diambil zakatnya, gimana itu? Ya kan? Itu sebuah kesalahan. Ya, sebuah kesalahan. Jadi syaratnya harus apa? Sudah mengendap selama 1 tahun. Sehingga kalau apa gajian tidak bisa, terus nanti per bulan dipotong 2,5%, 2,5%, 2,5% tidak bisa. Ya karena apa? Ya itu kan dipakai, itu kan gajiannya itu dipakai, nggak mengendap gitu kan. Jelas ya. Jadi terkena kewajiban zakat itu kalau harta itu sudah ngumpul, mengendap, meneng selama 1 tahun. Jelas? Itu. Jadi tidak terkena kewajiban zakat pada harta apapun sampai dia mencapai 1 tahun, hingga mencapai 1 tahun. Ila kecuali ya ini. Maksudnya apa? Dikecualikan yang disyaratkan harus 1 tahun. Berarti ini tidak harus mencapai 1 tahun. Gitu. Kecuali apa? Al-khariju atau al-kharija minal ardi. Ilal kharija minal ardi, kecuali hasil bumi. Jadi kalau hasil bumi itu tidak nunggu 1 tahun, tapi ketika panen, ketika panen. Itu yang pertama, yang dikecualikan dari haul, adanya syarat haul ini 1, hasil bumi. Nanti yang termasuk hasil bumi apa? Nanti kita bahas. Wa makana yang 2, wa makana tabi'an lil asli. Wa makana tabi'an lil asli kana ma inni sobi wa ribhit tijarati fa inna haulahuma haulu aslihima. Yang pertama tadi apa? Yang dikecualikan dari syarat harus mencapai 1 tahun. 1, hasil bumi. Yang kedua, wa makana, dan apa-apa yang dia itu tabian, mengikuti lil asli, kepada harta pokoknya. Ya, kepada harta pokoknya. Jadi yang kedua, harta yang mengikut harta pokok. Nah, contohnya apa ini? Contohnya ini. Kanama in nisobi, seperti pertambahan nisob. Ya. Maka nanti ngitungnya tidak per tahun, tapi ngikuti pokoknya. Nanti kita contohkan. Yang kedua, waribhit tijarah, keuntungan perdagangan. Ini juga ngikuti modal pokoknya. Fa'ina, maka sesungguhnya haulahuma, haul keduanya adalah ngikuti haulu aslihima, adalah ngikuti haul harta pokoknya yang sudah sampai nisab tadi. Kira-kira bisa paham belum ini? Jadi intinya harta kena kewajiban zakat kalau apa? Sudah sampai nisab dan haul. Gitu? Kecuali yang dikecualikan dari haul ini apa? 1, hasil bumi. Maka mengeluarkannya ketika panen. Yang kedua, harta yang ngikuti pokoknya. Maka dia haulnya ngikut pokoknya. Selama pokoknya sudah mencapai haul, maka dia dihitung juga. Contohnya di sini apa? Pertambahan nisab. Contoh misalnya seseorang per 1 Januari 2026
punya harta misalnya 200 juta. 200 juta. Per 1 Januari 2026. Ya. Maka ini belum kena zakat sebelum nanti 1 Januari 2027 baru kena kewajiban zakat. Paham? Ya. Terus ternyata di bulan-bulan apa misalnya Juni ya, di bulan Juni. Ini Januari ya. Januari 2026. Nah, di bulan Juli ya, dia apa? Dapat tambahan lagi, menerima bonus. Misalnya apa? Sertifikasinya keluar gitu ya. Ya, akhirnya apa? Nambahi tabungan. Ternyata tambahannya cukup lumayan. Misalnya 50 juta. Tambah tabungan 50 juta. Nah, sampai di akhir Desember per Januari ya, per Januari 27 ternyata uangnya total berapa? 250 juta. Nah, maka nanti zakatnya itu 2,5% dari ini. Nah, bukan dari ini. Lah yang tambahnya apa? 50 juta ini per Januari ini kan belum umur 1 tahun. Paham? Pertambahannya uang 50 juta ini kalau dihitung per Januari 27 ini kan belum ada 1 tahun. Paham? Paham toh? Nah, tapi karena dia sudah punya induk, sudah punya asal, maka 50 ini ngikuti asalnya. Ini namanya nama nisab, pertambahan nih nisab. Bisa dipahami? Ya, sehingga kalau apa? Ngitungnya 2,5% dari 250 juta. Totalnya uang yang mengendap itu. Walaupun ada penambahannya ini apa? Dengan syarat apa? Harta pokok ini sudah sampai nisab dulu 1 tahun. Terus nanti pertambahannya diikutkan. Jadi ketika kena kewajiban zakat itu total uangnya berapa? Dia zakati 2,5%. Jadi penambahan itu tidak dihitung sendiri terus nanti 50 juta dihitung nunggu 1 tahun lagi itu enggak. Jelas? Ya. Waduh kok ya anu men ya. Wah kok ya radil men iki. Radil men. Lah gimana? Pilih mana? Pilih tambah duitnya zakat apa pilih nanti duit baik rasa zakat? Hah? Pilih duit rasa zakat wes wong fakir. Ya nisabnya nanti ngikut emas. Nisabnya itu berapa? Ini kan cuma angka yang aman ya 200. Jadi kalau misalnya emas sekarang 1 juta ya, berarti nanti 85 juta udah nisab. Emas standar ya. Seperti itu. Jadi 85 juta sudah nisab. 85 gram. Ya, setara dengan 85 gram emas itu nisabnya uang. Ya. Jelas ya? Ini contoh namain apa? Namain nisab ini nih, 50 juta ini namanya apa? Pertambahan nih. Atau yang kedua apa tadi? Ribhut tijarah, keuntungan dagang. Misalnya gini. Seseorang buka toko modal untuk barang saja ya. Aset itu misalnya sarana prasarana untuk operasional enggak dihitung. Termasuk tempatnya itu enggak dihitung. Yang dihitung cuma barang dagangannya saja. Jadi barang yang diputer. Misalnya seseorang buat apa toko, itu yang harus zakati itu barang yang diperjualbelikan saja. Sarana prasarana enggak dihitung. Seperti misalnya apa? Etalase, ya, AC dan sebagainya itu enggak dizakati. Yang dizakati cuma barang yang diperjualbelikan. Ya, dagangannya itulah. Seseorang bikin toko misalnya modalnya berapa? 200 juta ini tadi ya. 200 juta. Sama. Jadi per Januari dia buka toko apa ini? Modalnya 200 juta ini khusus untuk isan-isane toko saja. Untuk isan-isane toko, barang yang diputer nanti gitu.
Terus dari 200 juta ini dia bisa nabung bersih. Nabung bersih itu ya misalnya keuntungannya per bulan 10 juta misalnya. 10 juta. Terus dari 10 juta dipotong untuk biaya, pokoknya dia bisa nabung 2 juta. Bisa nabung 2 juta. Atau misalnya 5 juta gitu ya. Katakanlah dia bisa nabung, nyisihkan uang bersih 5 juta per bulan. Ya, per bulan 5 juta. Kali 12 berapa? Sama dengan 60 juta. Masya Allah, 200 juta setahun berarti 200 juta. Ya, masuk ini, usahanya masuk ini. Ya. Baik, perhatikan. Angka 60 juta ini kalau kita lihat haul kan belum sampai haul. Bahkan ada yang dapatnya baru 12 atau bulan Desember ya tak? Ya. Tapi dia ngikut ini gitu loh. Jelas? Dengan catatan 60 juta ini adalah uang yang diem, yang disimpan. Ya, artinya kalau misalnya pembukuan ternyata sebulannya itu untungnya 15 juta misalnya ya, 15 juta. Keuntungan kotornya dalam artian keuntungan bersih tapi ya tidak dipakai, ya dipakai macam-macam itu loh. Sehingga setelah dipakai untuk ya biaya sekolah dan lain sebagainya, proyek listrik ya kan, kendaraan operasional, maka tinggal bisa nabung 5 juta. Maka yang dihitung 5 juta ini, pembukuannya enggak gitu. Jelas ya? Karena ini kan dipakai, kayak orang kerja ini gajinya itu loh. Terus dari gaji 15 juta itu dia nabung 5 juta. Maka yang dihitung yang 5 juta ini, bukan dari pembukuannya ini. Nah, ini kan duitnya reneng gitu. Ya kan? Jelas ya? Kalau dihitung ini 15 kali 12 kan banyak sekali. Sementara duitnya kan enggak ada. Sesuatu yang enggak ada enggak diambil zakatnya. Nah ya, makanya tadi ya, zakat profesi misalnya ya. Orang gajinya setiap bulan 10 juta, tapi dia nggak bisa nabung. Apa yang dizakati kan? Ya kan? Nggak ada harta yang dizakati. Seperti itu. Ya. Jelas ini? Ye. Kebetulan saya pedagang juga. Ye. Dan aset ya lumayan gitu. Nah itu kan kalau di tempat kami itu kadang ada penagihan itu di akhir tahun gitu kan. Jadi kadang itu malah sengaja dari supplier itu nggak mau dibayar. Dari supplier nggak mau? Nggak mau dibayar. Jadi penagihannya biasanya awal tahun seperti ini. Nah itu apakah aset dikurangi hutang terus ditambah keuntungan yang diyakati apa bagaimana? Ya. Jadi yang terpenting kan kita usaha itu kan mesti bisa ngitung ya. Modal kita berapa? Ya. Kemudian dipotong operasional berapa, terus keuntungannya berapa, ya. Terus dari keuntungan itu kan mesti kita gunakan lain-lain. Maksud ya orang kerja enggak dipakai untuk beli beras, beli bensin, beli pulsa, maksud enggak pakai, ya kan? Maka itu dipotong dulu untuk yang di anggaran-anggaran yang mau digunakan itu loh. Jelas? Nah, baru setelah itu dizakati sisanya uang itu tadi. Gitu, Mas. Mobil enggak, dia karena dia operasional dia kecuali kalau bakul mobil lah itu. Ya. Di gesemi, mobilnya gesemi. Dalam artian apa? Magang. Apa magang? Makai sambil dagang. Ya, yang dihitung itu yang barang yang diperjualbelikan. Jadi misalnya kendaraan operasional enggak dihitung, kecuali magang tadi. Tuku mobil, gua anak sing badani didol. Ulak kok kemana sing murah, gua yang badani didol, lah itu kena. Mobil pribadi enggak no, karena bukan yang diperjualbelikan untuk utang. Ya. Orang itu sebenarnya jangan sampai nisab, tapi diakali dengan membeli barang mobil. Itu mobilnya juga enggak ada kewajiban lagi untuk bayar. Ya, enggak kena kewajiban lagi kecuali nanti di akhir tahun sampai nisab lagi. Contoh. Di Januari 26 ini sudah mencapai nisab 200 juta.
Kemudian di bulan apa? Di bulan Juli dia pakai 150 juta untuk beli mobil. Ya kan? Dipotong 100. Jadi bulan Juli 26 dikurangi apa? 150 juta buat apa? Beli mobil. Nah, ini lah. Berarti uangnya tinggal berapa? 50 juta. Tapi bulan Desember dapat tabungan lagi. Misalnya apa? Bulan Desember nah, 26 tambah uang 100 juta. Dapat uang 100 juta lagi. Alhamdulillah. Maka apa? Uangnya kan tinggal berapa tadi? 50 per plus 100 berarti 150 juta. Maka nanti zakatnya 150 juta. Apa? 2,5% dari 150 juta. Paham? Itu. Masih ketika akhir tahun kalau nggak nambah ya sudah nggak kena kewajiban zakat loh. Apa nggak ada duitnya kok? Ya. Ya nggak apa-apa silahkan ya kan. Mau dibelikan apa? Mobil juga boleh, motor juga boleh. Ya uang atau emas atau perak. Uang, emas atau perak. Nanti patokannya ketika sudah mencapai nisab tadi. Iya. Setara itu mulainya menghitung. Iya, mulai menghitung kapan nisabnya tadi. Jelas? Suatu takdir ke survei 100 juta ya. Hari ini 100 juta ya, hari juga. Iya, ngitungnya itu. Sampai nisabnya itu kapan? Dan setelah misalnya makanya kita mudahkan tadi per Januari 26 punya uang 200 juta gitu. 200 juta. Mbuh saka nganti anggur lemah atau warisan ya ora ngerti. Wes pokoknya itu duit 200. Nah, jadi mulai ini ngitungnya 1 tahun. Jadi nanti kena zakat lagi apa? Per Januari 2007 1 tahun. Jelas? Itu. Dengan catatan uang ini masih bertahan nisabnya sampai 1 tahun. Jelas? Kalau dipakai ya kan, misalnya tinggal akhir tahun nanti ketika per Januari 27 tinggal 50 juta ya nggak kena zakat. Jelas? Bukan 2,5% kali 50 juta enggak, sudah enggak kena lagi. Kecuali kalau misalnya digunakan terus nanti di akhir tahun nambah lagi. Itu kena zakat. Untuk nisabnya itu senilai emas atau juga harus dirupiahkan dengan perak? Yang mana? Nisab apa itu? Ukurannya apakah harus emas, kursnya itu? Ya, nanti dibahas apakah nanti pakai kurs emas atau kurs perak. Nah, nanti di situ para ulama berselisih, cuman di sini nanti saya menguatkan satu pendapat. Nanti ada pembahasannya. Ya, cuman jumhur mengatakan kursnya distandarisasi ke emas. Kenapa? Karena emas itu bisa jadi patokan. Harganya stabil. Ya, stabil tinggi itu loh. Itu, bahkan naik, cenderung naik. Yang kedua, yang pertama, yang kedua emas itu bisa jadi standarisasi kaya. Paham? Karena zakat itu kan mesti diambil dari yang kaya untuk yang miskin. Ya gitu. Jelas ya? Yang lain? Cukup? Ya, Mas Diko. Ya, boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Untuk lebih amannya pakai hijriah itu lebih aman. Karena apa? Hitungannya lebih sedikit harinya. Maka lebih aman. Pakai hijriah. Akhirnya jika sebagai orang muslim dan kita apa? Hukum syariat banyak dikaitkan dengan tahun hijriah, maka sebaiknya pakai hijriah. Wallahu a'lam itu. Jadi karena syariat Islam kebanyakan dikaitkan dengan apa? Tahun hijriah, maka sebaiknya ngitungnya pakai hijriah. Karena itu lebih apa? Lebih aman. Jelas? Lebih aman. Karena hitungannya lebih sedikit dan jelas lebih aman.
Ya. Selisih berapa hari? 11 hari. Sama tahun Masehi ya. 11 hari. Ya, jelas lebih aman Hijriah. Ya. Yang lain. Cukup? Tadi itu kesimpulan dari itu ya. Apa itu? Ini nisab dan haul. Iya, kesimpulan bahwa syarat harta yang wajib dizakati itu harus mencapai nisab dan haul. Ya, disyaratkan harus 1 tahun kecuali satu hasil bumi. Maka tidak 1 tahun ketika panen, gitu. Panennya berapa bulan? 4 bulan ya 4 bulan itu zakat. Yang kedua, pertambahan nisab. Nah, contohnya tadi gitu. Itu kalau dihitung sendiri kan belum sampai 1 tahun dia. Nambahnya di akhir-akhir tahun. Jelas ya? Tapi tetap ikut dihitung gitu kan. Digabungke, dijumlah dengan pokok hartanya berapa yang awal tadi. Yang kedua apa? Keuntungan perdagangan yang bersih, yang mengendap loh ya. Selain yang digunakan itu tidak masuk. Jadi yang sudah memang jadi tabungan gitu kan. Keuntungan perdagangan yang sudah jadi tabungan, maka nanti diikutkan ngitung modal pokoknya tadi. Jelas? Itu. Kenapa? Dan nanti kita bahas, ini belum. Nanti kita bahas. Ada rinciannya, nanti ada rinciannya. Ini kan baru syarat-syarat awalnya ya. Baru syarat-syarat awalnya. Kita lanjut dulu. Sudah ya. Fa amma saimatu, belum ya. Wala tajibu az-zakatu. Nah, az-zakatu kenapa marfu ini? Fa'il dari apa? Tajibu. Tajibu itu fi'il ya berarti ya. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Wajaba yajibu. Lah kok tajibu di sini? Karena fa'ilnya mu'annas. Ini wajib atau boleh? Mu'annasnya ini boleh enggak yajibu zakatu itu? Wajib atau boleh? Kenapa boleh? Karena mu'annas majazi. Karena fa'ilnya mu'annas majazi, maka itu boleh yajibu, boleh tajibu. Cuman fasihnya tajibu untuk ngikuti mu'annasnya. Wala tajibu zakatu illa fi arba'ati anwa'in. As-saimati min bahimatil an'ami. As-saimati min bahimatil an'ami. Wal khariji minal ardi. Wal asmani. Wa urudit tijarati. Wa urudit tijarati. Baik. Dan tidak wajib zakat. Maksudnya tidak wajib itu boleh, dizakati boleh, tapi yang selain disebutkan ini ya. Jadi yang wajib zakati hanya 4 ini. Tidak wajib zakat illa fi arba'ati anwa'in, kecuali pada 4 objek. Ya, 4 objek. Jadi selainnya hukumnya sunnah. Kalau mau menzakati monggo, enggak juga apa-apa. Kalau 4 ini harus. Apa itu? As-saimati min bahimatil an'am. As-saimah itu yang digembalakan. Yang digembalakan dari binatang ternak. Atau binatang ternak yang digembalakan. Nah, dalam syariat yang termasuk bahimatul an'am itu apa saja? Kambing, sapi,
unta. Kambing, sapi, unta. Nih, kambing dan yang spesies kambing ya domba, ya gembel dan lain sebagainya itu masuk. Etawa itu pokoknya kambing. Yang kedua sapi dan yang semisalnya. Ya, masuk kerbau gitu. Kemudian unta. Sehingga bebek masuk. Misalnya punya bebek 100.000 dingon gitu ya, nggak kena zakat. Kuda bukan bahimatul an'am. Antum kurban pakai kuda sah nggak? Ya sah, karena bukan bahimatul an'am. Jelas? Oh ya, korban. Bisa korban. Iya, namanya bahimatul an'am ya 3 itu. Jadi istilah syar'i bahimatul an'am itu 3 itu. Kambing, sapi, unta. Ya, selain itu bukan bahimatul an'am. Dan syaratnya apa? Harus digembalakan. Jadi sudah mencapai nisab, haul, dan digembalakan. Ya, harus digembalakan. Artinya apa? Seseorang punya kambing 1.000 misalnya. Dia ternak kambing 1.000 di kandang. Maka nggak kena kewajiban zakat. Tapi kalau mau zakati, boleh, dianjurkan, sunnah namanya. Jelas? Tapi pemerintah tidak boleh mengambil secara paksa. Jelas ya? Tidak wajib zakat. Karena apa? Ya tidak terpenuhi syaratnya, karena tidak digembalakan. Seperti itu. Jelas ya? Ini binatang ternak. Ya. Kambing, sapi atau unta. Dan syaratnya harus digembalakan. Ya. Nisab, haul, digembalakan. Yang kedua, wal khariji minal ardi, hasil bumi. Ya. Apa yang dimaksud hasil bumi di sini? Yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian. Apakah seluruh hasil pertanian? Tidak. Jadi syaratnya al-khariji minal ardi di sini, syaratnya satu, dia al-qut, bahan makanan pokok. Yang kedua, bisa disimpan, bisa diawetkan. Itu syaratnya. Dalam artian bisa diawetkan itu ya tanpa perlakuan teknologi. Ya, cukup dijemur dengan sinar matahari gitu kan. Habis itu disimpan. Nah, sehingga pisang wajib zakat enggak. Karena apa? Dia bukan makanan pokok dan tidak bisa diawetkan. Dengan perlakuan yang normal susah ngawetkan pisang itu. Bisa tapi harus digawe keripik, itu kan susah banget itu. Ya kan? Butuh biaya yang sangat tinggi. Ya. Jelas ya? Jadi dalam hal ini berarti ya di kita apa? Beras, jagung, ya seperti itu. Mungkin juga kedelai. Ya, kedelai kan bisa diawetkan, dia termasuk pokok ya kan, karena sembako, termasuk bahan makanan pokok kita. Ya, kacang hijau juga masuk ya, kacang hijau. Terus yang selanjutnya, wal asmani. Asman itu secara makna artinya harga atau alat tukar. Kalau di zaman Nabi itu apa? Emas dan perak, dinar dan dirham. Yang berupa asman itu dinar dan dirham. Ya. Kenapa dinar dan dirham? Karena itu alat tukar di zaman Nabi. Sehingga kalau sekarang apa? Uang. Sehingga para ulama menyatakan asman, ya, asman di sini adalah uang kalau zaman sekarang. Asman itu adalah uang. Sementara emas dan perak kalau itu perhiasan, itu tidak kena wajib zakat. Sebagian ulama seperti itu. Kenapa? Karena itu dipakai seperti mobil mewah, dipakai ya nggak kena wajiban zakat. Jelas? Walaupun di situ silang pendapat ya. Kecuali kalau emas batangan itu memang ditabung. Ya, emas batangan. Ya, tapi kalau emas dibuat perhiasan, gelang, kalung, cincin, anting dan lain sebagainya, itu kan dipakai. Maka itu hukumnya seperti pakaian. Ya, sebagian ulama menguatkan pendapat itu sehingga tidak
kena kewajiban zakat. Maka untuk amannya ya tetap dizakati. Untuk amannya. Karena masuk kepada kategori apa itu emas dan perak. Dan itu pernah terjadi ya di zaman Nabi. Ada seorang ibu dan anak-anak, nah, anaknya ini memakai gelang dari emas. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ini sudah dizakati? Nah, belum wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan ancaman. Ya. Harta yang tidak emas atau ya harta berupa emas yang tidak dizakati maka apa? Akan terancam masuk neraka. Gitu. Kemudian apa? Ibu ini mencabut, melepas perhiasan anak itu kemudian disedekahkan untuk kaum muslimin. Maka ini saya infakkan untuk Allah dan Rasulnya, untuk kaum muslimin. Seperti itu. Ya. Nah, dari riwayat itu, sebagian ulama menguatkan tetap dizakati. Karena itu kan dipakai, tak? Dan Rasulullah menanyakan, apakah sudah kamu keluarkan zakatnya? Gitu ya. Jelas? Nah, dari situ para ulama menguatkan walaupun berupa perhiasan tetap dizakati. Sehingga al-asman di sini yang dimaksud apa? Emas, perak, dan uang. Itu asman. Emas, perak, dan uang. Yang keempat, wa urudit tijaroti. Urut itu yang diniatkan. Dimaksudkan untuk tijaroh. Apa itu tijaroh itu? Jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan. Paham? Kalau tidak untuk mendapatkan keuntungan ya bukan tijaroh, namanya sosial. Jelas? Namanya sosial. Kalau sosial ya nggak kena zakat. Ya. Jadi tijaroh itu untuk mencari keuntungan. Ya contohnya tadi ya, bikin toko ya kan, atau bikin usaha modalnya sudah mencapai nisab, atau seseorang jual beli mobil ya, jual beli mobil modalnya sudah sampai nisab, maka itu yang dizakati bukan mobilnya tapi apa? Nilai dari harta yang dia putar untuk dagang tadi. Plus nanti kalau bisa nabung maka apa? Keuntungannya di total. Tabungan dari keuntungan itu berapa? Di total dengan modalnya diambil 2,5% per tahun. Jelas? Seperti itu. Jadi 4 ini. Selain 4 ini maka tidak wajib zakat. Hanya dianjurkan. Ya. Kalau mau dizakati silahkan, itu sebuah kebaikan. Tapi tidak wajib. Nah kalau wajib itu kan ya sebagai pemimpin nanti wajib narik gitu kan. Kalau masyarakat tidak punya kesadaran maka pemimpin wajib narii dari orang-orang yang sudah terkena kewajiban zakat. Itulah yang namanya amil. Ya, amil. Amil siapa? Lembaga atau petugas resmi yang ditunjuk oleh pemerintah atau yang diizinkan pemerintah untuk memungut zakatnya kaum muslimin, itu amil. Jelas? Seperti itu. Ya, ada yang tanyakan untuk harta yang wajib dizakati? Mas Riko. Ya. Pertanyaan bagus. Jadi maksudnya digembalakan itu kan gini, dia makannya itu di mana? Dalam artian kalau siang digembalakan untuk makan, terus malam dikandangkan hanya untuk istirahat, ya itu termasuk kategori digembalakan. Paham? Seperti itu. Jadi misalnya ketika hujan dikandangkan, gitu, atau ketika malam dikandangkan, terus nanti siang cari makan, itu termasuk digembalakan seperti itu. Jelas ya. Jadi makannya itu dari alam itu, Mas. Jelas? Makannya dari alam. Itu maksudnya. Walaupun misalnya diumbar misalnya ya nggak ada rumputnya. Cuman gen polah wae. Itu masuk digembalakan enggak? Enggak, makan apa itu? Makannya tetap di kandang toh? Atau misalnya makannya di padang yang tapi kan disuplai makannya. Pakai makan yang diusahakan oleh yang punya, ditaruh di beberapa tempat makan. Intinya kan dimakannya itu loh, Mas.
Walaupun di tanah lapang, tapi nggak ada rumputnya. Terus yang punya harus naruh makan di situ supaya dia sehat saja, terkena sinar matahari, polanya ronor ini gitu kan, bebas gitu kan. Itu tidak termasuk digembalakan karena apa? Makanya harus mengusahakan itu, jelas. Paham ya? Walaupun dia di kandang tapi makannya di alam liar ya termasuk digembalakan. Itu seperti itu. Wallah. Selama yang digembalakan terus malah tuh kayak makanya dicarikan sama pemiliknya nih. Ya, itu nanti dominasi. Lebih banyak mana? Kalau lebih banyak di alam liarnya itu masuk digembalakan. Jelas? Gitu. Tapi kalau cuma esok kan kita sorot sengit tok sedilit. Baru itu kandangnya meneh, ya itu namanya dikandangkan, Mas. Jelas ya? Jadi dominannya itu apa itu? Jelas? Dominannya itu diliarkan, digembalakan atau dikandang. Itu jadikan hukum. Yang lain? Jadi utama mana kita berzakat itu lewat dana zakat apa kita tahu kita ada saudara kita yang kita masing-masing. Ya. Jadi mana yang lebih maslahat bagi kaum muslimin? Ya, mana yang lebih maslahat bagi kaum muslimin? Taruhlah misalnya ya, kita melihat kita punya atau orang dekat kita tetangga sangat membutuhkan. Sementara dia tidak tersentuh oleh lembaga amil zakat, ya bisa kita berikan kepada orang yang terdekat. Itu lebih utama. Jelas? Tapi kalau kita tidak tahu ya kan, maksudnya kita kerabat ya juga sudah kaya raya semua, tetangga juga sudah kecukupan semua ya. Sementara kita tidak bisa menyalurkan sendiri ya, maka ya sebaiknya lewat amil karena amil nanti lebih tahu yang bermaslahat mana, yang lebih urgen prioritasnya gitu. Jelas? Wallahu alam. Jadi afdal mana melihat situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Wallahu alam. Yang lain? Cukup? Ya, sampai di sini atau lanjut? Cukup ya? Ya, berikut ini adalah rinciannya ya. Beliau memulai dari zakat binatang ternak. Nah, dimulai dari unta, kemudian nanti kambing, sapi. Unta, kambing, sapi. Dimulai dari yang paling rumit hitungannya, yaitu unta. Setelah itu kambing, baru sapi. Sapi itu paling gampang. Sapi itu paling gampang itu. Ya. Kalau halalnya halal, cuman kan bukan bahimatul an'am. Ya, halal. Kuda itu halal. Keledai yang ahliyah haram. Ahliyah itu sudah dipelihara. Kan keledai ada dua ya, ada liar, ada ahliyah. Ya, kalau sudah ahliyah enggak boleh. Ada larangannya, ada nasnya. Jelas? Itu enggak boleh kalau keledai. Karena apa? Itu keledai itu kan sangat banyak dimanfaatkan untuk kendaraan. Maka kalau dihalalkan khawatir nanti habis. Ya, khawatir habis. Sehingga diharamkan Rasulullah SAW. Itu penjelasannya para ulama seperti itu. Ya. Kalau kuda beda lagi kuda. Halal ya. Karena tidak ada nas yang mengharamkannya. Ya. Pun pernah makan jaran. Ya. Cukup ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.